Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan bersemangat. Hari ini Pak Guru akan memberikan materi pembelajaran tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema yang kedua, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran kita kali ini ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah ada 4. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mendiskusikan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Sekarang anak-anak coba perhatikan teks berikut ini. Setelah kalian baca tentang teks tadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Ya, benar. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, ternyata Indonesia belum terbebas dari serangan bangsa asing. Di antara tahun 1945 sampai 1950, banyak terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya di Palembang, di Ambarawa, di Bandung, di Surabaya, di Medan, dan masih banyak daerah lain di Indonesia yang berjuang melawan bangsa asing. Nah, salah satunya kita perhatikan teks berikut ini. Di pertempuran Surabaya. Setelah kamu membaca teks ini, sekarang kamu simpulkan apa isi dari teks tersebut. Ya, benar. Pertempuran Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Dia memimpin tentara sekutu untuk menyerang Surabaya pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Kemudian terjadilah pertempuran sengit dan puncaknya adalah Jenderal Malabi terbunuh. Kemudian Inggris mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menyerahkan senjatanya dan meletakkan senjatanya agar tidak melakukan perlawanan lagi. Tapi pemuda Surabaya atau yang dikenal dengan Arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo tidak menuruti kemauan dari tentara Inggris. Mereka melakukan perlawanan sampai akhirnya mereka menang. Kemudian peristiwa itu dikenang sebagai Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November. Nah, setelah anak-anak membaca teks tentang pertempuran Surabaya tadi, sekarang anak-anak boleh berdiskusi dengan orang tua atau kakaknya untuk mengisi peta pikiran berikut ini. Dalam peta pikiran tersebut, anak-anak harus mengisinya dengan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif dan apa saja ciri-cirinya? Sekarang Pak Guru akan menjelaskan. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan dari pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada subjek dan predikatnya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga,
memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah anak-anak mendengarkan pengertian dan ciri-ciri tadi, Pak Guru akan memberikan satu contoh untuk mengisi peta pikiran tentang unsur apa. Brigadir Jenderal Malabi memimpin tentara sekutu untuk menyerang Surabaya. Untuk unsur-unsur peta pikiran yang lain boleh anak-anak kerjakan di buku tugas. Nah, setelah tadi kita mempelajari teks tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hewan juga mempertahankan diri untuk bertahan hidup. Tuhan menciptakan hewan dengan keunikan dan keistimewaannya agar bisa bertahan hidup dan erat kaitannya dengan tempat hidup atau habitatnya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar itu terdapat gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, keempat hewan tadi tentunya mempunyai ciri-ciri masing-masing sesuai dengan habitatnya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak tulis ciri-ciri dan habitat pada buku tugas anak-anak. Pak Guru akan memberikan satu contoh ciri-ciri bebek. Bebek mempunyai selaput pada kakinya. Hal itu untuk mempermudah untuk berenang dan mempunyai paruh yang lebar, pipi yang digunakan untuk memudahkan untuk mencari makan di lumpur. Anak-anak tahu mengapa demikian? Ya, karena bebek itu hidup di tempat yang becek dan sedikit berair, yaitu di tanah yang berlumpur. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Ya, benar. Kita tadi sudah belajar tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang ada contohnya pertempuran Surabaya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengertian dari kalimat efektif serta ciri-cirinya. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar tentang habitat hewan dan ciri-cirinya. Demikianlah yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.